Kita akan melanjutkan di bab Kitabul Adab, ya, bab tentang etika atau sopan santun. Di nomor 5 yaitu babus istihbabu, bab tentang disukainya tibal kalam, perkataan yang baik atau baiknya perkataan, watala qatil wajhi, dan bermuka ceria, dan wajah yang bermuka ceria, indal liqa'i, ketika kita bertemu dengan saudara kita. Jadi ada dua. Yang pertama bahwa disukainya, ya, perkata yang baik. Kemudian yang kedua bab tentang bahwa kita kalau bertemu dengan saudara kita harus dengan wajah yang ceria. Artinya apa? Artinya bahwa Islam mengajarkan kepada kita adab atau etika yang baik. Misalkan kita bertemu dengan kata-kata yang kasar. Nah, kalau saya perhatikan Gen Z sekarang itu bahasa-bahasanya kancing coploknya kalau luar gitu ya. Itu saya perhatikan di sekitar atau di ketika ada di sekitar rumah, kemudian kita mengajarkan anak-anak kok ada gitu. Padahal ya istilahnya di lingkungan keluarga lah itu sangat dipraktek sekali gitu ya kata-kata itu. Tapi dari mana gitu. Nah, tentu ada faktor lingkungan. Apakah dari gadget atau berteman dengan yang biasa mengatakan, apakah di sekolahnya, ya, itu kadang-kadang keluar. Nah, itu saya perhatikan juga di yang lain. Oh iya, seperti memang prediksi Rasulullah SAW itu bahwa generasi ke generasi itu bukan semakin baik, tapi semakin luntur, ya, etikanya. Itu yang penting itu memang betul-betul adalah etika atau akhlak. Abu Kurma dulu, ya, ketika misalkan kita berjalan, ayah orang tua nunduk gitu, puah punten ibu punten. Ayah nama misalkan lewat selonong boy gitu kan, selonong boy tanpa permisi ataupun punten. Nah, itu gen sekarang seperti itu, rata-rata seperti itu. Tapi memang tidak semua, gitu, tidak semua. Ada yang ketemu misalkan Pak Guru langsung salim. Ada yang selonong boy kamana di depan nanti itu. Seperti itu. Nah, oleh karena itu tetap, ya, meskipun zaman ke zaman, tapi tetap, ya, kita sebagai katakanlah orang tua atau kita sebagai nenek atau kakek tetap, ya, kepada anak kita, kepada cucu kita tidak istilahnya terus wanti-wanti gitulah, wanti-wanti terus istilahnya itu jangan dibiarkan gitu. Dek, kalau ada orang kalau ada yang kasih terima kasih deh, cukupnya nggak mahal gitu, ucapan terima kasih itu nggak mahal. Atau ketemu punten, itu kan enak ke dia, ke ininya terus aja. Ketika anak kita ada sesuatu yang di luar, ya, di luar aturan, tetap diberikan nasihat. Jadi jangan sampai oream, udah bosen, dan jangan, tetap harus mungkin, ya. Sekarang tidak, wallahu alam 6 bulan, 2 bulan 1 tahun ke depan, 5 tahun mungkin mereka akan mengerti dengan ucapan yang kita ucapkan. Nah,
Firman yang pertama, qalallahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini di surat Al-Hijr ayat ke-88, wahfid, dan hendaklah engkau merendahkan, janahaka, hatimu, lil mu'minin, kepada orang-orang beriman. Nah, jadi hendaklah engkau merendahkan hatimu ya kepada orang-orang yang beriman. Nah, artinya ayat ini meskipun ditujukan kepada Rasulullah SAW, tapi ditujukan juga kepada umatnya. Meskipun Rasulullah SAW itu adalah seorang pemimpin, ya, kalau sekarang mah presiden, juga seorang Rasul, juga kepala keluarga, tapi Rasulullah SAW itu tidak pernah ya menunjukkan sifat sombong kepada siapapun. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika Rasulullah SAW yaitu orang Yahudi yang buta, ya. Makanya orang presiden nyuapan gitunya tiap hari, kan ada istilahnya sahabat-sahabat yang lain atau menteri-menteri yang lain. Nah, ini Rasulullah SAW ini langsung terjun, ya, meskipun dia membenci Rasulullah. Yang kedua adalah sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab ketika melaksanakan ronda malam, sahabat Umar bin Khattab itu langsung terjun. Nah, artinya tidak ada, nggak gengsi dong, saya pemimpin, masa saya harus ke pasar untuk meneliti, kan ada menteri-menteri yang lain. Nah, tapi Umar bin Khattab itu langsung terjun. Apakah ada rakyatku yang masih kelaparan? Ternyata ada. Jadi seorang anak yang terus-menerus nangis, kemudian seorang ibu itu supaya tidak nangis anaknya ia masak. Ternyata masaknya masak batu. Oh, ternyata ada. Nah, Umar bin Khattab dengan hati yang merendahkan hatinya, ia membawa untuk memberikan kepada si ibunya tadi. Nah, ini artinya bahwa wahfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkan hatimu kepada orang yang beriman, bukan merendahkan diri. Kalau merendahkan diri mah itu tidak boleh, ya. Tapi merendahkan hati. Kalau merendahkan diri itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah pun ketika dirinya melakukan kesalahan, namanya seorang manusia pernah, tapi Allah langsung ditegur oleh Rasulullah. Yaitu ketika Rasulullah menghadapi seorang yang buta, yaitu Ibnu Ummi Maktum, surat Abasa itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Itu kepada Rasulullah ini ditujukan. Anja'ahul a'ma. Ketika mendatanginya seorang yang buta. Dan jadi Rasulullah SAW itu sedang menghadapi para pejabat, para gegeden orang-orang kafir. Itu Abu Lahab, Abu Jahal. Dan Allah sendiri sudah menyatakan bahwa mereka itu dengan cara apapun tidak akan masuk Islam. Sementara ini Ibnu Ummi Maktum itu antazakka, bahwa dia akan membersihkan dirinya, menyatakan syahadatnya kepada Rasulullah. Oleh Allah ditegur, jangan seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya Rasulullah pun seorang manusia, ya, ketika salah oleh Allah langsung tegur. Nah, tapi artinya apa? Artinya itu jangan seperti itu. Merendahkanlah hatinya kepada sahabat Ibnu Ummi Maktum. Nah, jadi di sini wahfid janahaka lil mu'minin, ya, dan merendahkanlah hatimu kepada orang-orang yang beriman.
Nah, kemudian ayat yang kedua di surat tadi Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau kunta faddan ghalidul qalbi. Nah, ini. Dan sekiranya engkau bersikap keras. Bersikap keras yang kasar maksudnya, lang faddu min haulik, maka akan lari, ya, akan menjauhkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, jadi Rasulullah SAW itu adalah uswatun hasanah, ya, memberikan suri tauladan yang baik. Maka Rasulullah SAW itu harus, kata Allah, untuk bersikap lemah lembut dan berkata yang baik. Contoh, misalkan Rasulullah SAW sebagai pemimpin, kemudian berkata yang tidak baik, hei kamu misalkan hitam, nah maka geningan kieu, pasti orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah akan lari. Nah, atau juga misalkan seorang pemimpin, apakah itu keluarga, apakah itu RT RW, ya, kemudian tingkat yang lebih tinggi, ya, ketika misalkan kata-katanya yang tidak bijak, pasti orang itu akan mencemooh geningan kieu. Nah, itu. Contoh, ya kalau politik, misalkan politik, ya, tentang dolar. Oh, orang desa juga tidak menggunakan. Sebetulnya itu bukan, maaf punten, bukan perkataan orang yang bijak gitu. Bukan orang yang perkataan yang bijak. Tapi harus menjadi renungan. Nah, kan dengan adanya misalkan contoh, kalau ekonomi, ya, ekonomi itu kan satu sama lain saling berhubungan, kausal sebab akibat. Contoh dalam hal misalkan bahan obat, di Indonesia itu tidak ada obat yang ada semuanya, pasti harus membeli ke negara lain, harus membeli ke negara lain. Nah, kemudian obat itu tidak digunakan hanya untuk orang-orang yang kaya saja, tapi kan orang kurang mampu, misalkan kalau beli obatnya itu bahan obatnya dari luar, pasti kan akan ada jadi sebab akibatnya. Nah, ya seperti itulah contohnya. Nah, maka akan itu tadi, karena perkataan yang tidak bijak akan mencemooh, bukan menjadi satu hal yang suka gitu ya, bukan menjadi suka tapi akan mencemooh. Nah, jadi tadi kalaulah engkau bersikap keras, nah ini, maka yang ada di sekitar orang-orangmu akan menjauhkan dari dirimu. Nah, contoh Rasulullah SAW itu merasa malu gitu ya, malu. Nah, ketika itu para sahabat berkunjung ke rumah Rasulullah, yang ngobrol lah gitu. Ternyata ini sudah malam, jam 8, jam 9, misalkan setengah 10, jam 10 belum pulang saja. Rasulullah SAW itu merasa, aduh gimana gitu, kalau ya, Bapak Ibu tersungi ruih gitu. Nah, turun ayat itu salasu auratin, 3 waktu, ya. Kamu, ya, ini ditujukan kepada para sahabat, ya, yaitu setelah duhur, setelah subuh, ya, setelah subuh, kemudian setelah maghrib atau isya. Nah, itu ya, 3 waktu setelah asar. Nah, itu adalah waktu-waktu, ya, dianjurkan tidak berkunjung kepada rumah Rasulullah. Salah satu auratillah. Nah, hadisnya kaitan dengan bab tentang disukainya perkataan yang baik dan dianjurkan untuk bermuka ceria ya ketika bertemu saudara kita. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim.
An Adi, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridho kepadanya. Qala, ia telah berkata, qala Rasulullah SAW, ittaqun nar. Nah, artinya itu hati-hatilah terhadap neraka, atau jauhilah api neraka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan apa? Walau bisyiki tamrotin, walaupun dengan satu buah kurma. Nah, artinya bahwa sedekah itu akan menjauhkan seseorang dari masuknya ke dalam api neraka. Jadi artinya bahwa terus aja gitu ya, cara kita untuk menjauhkan dari api neraka, apakah dengan memberikan makanan, apakah dengan memberikan materi, apakah dengan tenaga kita. Kemudian famallam yajid, apabila tidak mendapatkan, fabi kalimatin thayyibah, maka dengan kalimat-kalimat yang baik kita ucapkan, itu pun salah satu cara untuk menjauhkan dari api neraka. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat-ayat ya, yang dalam Al-Qur'an itu Allah menjelaskan wa qulu qaulan sadida, berkatalah dengan perkataan yang jujur. Wa qulu qaulan layyina, berkatalah dengan perkataan yang lemah lembut. Wa qulu qaulan ma'rufa, berkatalah dengan perkataan-perkataan yang ma'ruf, yang baik. Maka tadi dengan perkataan yang baik pun itu akan menjadikan kita jauh dari api neraka. Artinya apa? Bahwa neraka itu bukan istilahnya itu, dengan menjauhkan dari api neraka itu bukan dengan harta saja, dengan akhlak yang baik pun itu akan menjauhkan dari api neraka. Nah, abi mah terbiasa, maksudnya tidak dengan kalimat yang baik itu istilahnya itu dengan senyum yang baik. Nah, itu pun salah satu cara untuk ittaqun nar. Nah, kemudian hadis selanjutnya, an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah. Ini Abi Hurairah ini adalah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ya sekitar 5.000 hadis. Kalau Abu Hurairah ini kemanapun dia pergi, nama aslinya adalah Abdullah bin Sakhar. Jadi selalu mencatat apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah, kemudian disebut Abu Hurairah itu karena di sekelilingnya banyak kucing betina gitu ya. Banyak kucing betina. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda, wal kalimatut thayyibah shadaqatun. Dengan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, shadaqatun adalah sedekah. Nah, jadi artinya bahwa jangan diartikan sempit ya. Sedekah itu hanya dengan memberikan tadi, memberikan materi, memberikan makanan, dengan kita menyenangkan orang lain dengan kalimat-kalimat yang baik, itu juga adalah sedekah. Nah, jadi artinya bahwa dengan kita mengatakan yang baik, misalkan saudara kita itu sedang kondisinya lagi diuji musibah, Bu, sabar Bu ya, mudah-mudahan Allah menggantikan yang lebih baik. Tenang, kata Bu, ibu mah mau orang yang sakit, abdi ibu kamari, eta nu sakit nu kamar nu pajawat ieu mah 2 hari ge ngantunkeun Bu, ibu mah ulah. Nah, dengan bukan kalimat yang baik, eta mah nyingsieunan gitu ya. Nyingsieunan kamari ge nu kieu mah ngantunkeun sehari 2 hari ge. Ibu mah tenang we lang 2 hari ge ngantunkeun Bu. Itu mah
yang sieunan gitu ya. Langsung yang deg-degan langsung itu. Nah, jadi dengan kalimat thayyibah itu adalah sedekah, ya, sedekah. Nah, kita tambah satu hadis lagi, Bu. An Abi Darin, dan dari Abi Dar radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridho kepadanya. Qala li Rasulullah SAW, berkata kepadaku Rasulullah SAW, la tahkiranna, jangan engkau menganggap remeh. Remeh itu kira-kira nah itu menganggap remeh. Ringan, tidak menghargai. Nah, la tahkiranna, jangan engkau menganggap remeh. Remeh itu remeh bahasa Sunda bisa. Umpama remeh bahasa Sunda mah nasi itu seep eta remeh gitu. Sok kadang-kadang mun pami tuang gitu, kedah seep bersih. Kedah bersih saur-saur mah pami tuang teh pami teu bersih eta berkah teh sok di dinya keneh gitu. Mun iman bersih eta berkah teh gitu kan. Berkah. Jadi upami sedikit punya, upami orang kauleman ulah bek lapar efek teh lada gitu ya, ulah sekedik we heula sekedik heula. Nah, kemudian upami seep balik nyedak deui mah mangga we penting sila gitu kan. Nah, jadi sekedik tapi rawas. Nah, memang namina tuangeun ya, nu rawas teh eta sekedik gitu, sekedik rawas. Pemiseur mah misalkan orang yang teh ngadamel naon teh mun ieu mah gule gitu ya, da enak atuh. Pemiseur sekedik di pasihan, aduh rawas teh tak eta gitu, nikmatna gitu lah. Ya itulah namanya berkata di sana gitu. Nah, jadi la tahkiranna, jangan engkau menganggap remeh minal ma'rufi, dari suatu kebaikan, syai'an sedikit pun, walau antal ko akhaka biwajhi talqin, walaupun kau bertemu dengan wajah yang senyum. Nah, tentu senyumnya senyum yang berarti gitu. Misalkan Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam. Nah, itu kan senyum. Senyum ya senyum sinis. Senyum sinis piragi sakit. Nah, senyum ulah itu dapat dosa. Tapi jangan senyum terus. Sedikitnya senyum, kamu malah senyum. Nah, nanti iya maksudnya. Jadi senyum itu kan senyum itu jangan terbahak-bahak juga, jangan gitu ya. Terbahak-bahak itu ya artinya berlebihan. Sok aya bener nu senyum tapi dugi ka nangis. Saking misalkan aya permainan lucu, saking nangis, nah itu tidak boleh. Berlebihan itu tidak boleh. Bigoiri sarofin, tanpa berlebih-lebihan. Tapi senyum biasa we begitu. Senyum ya. Sampai terbahak-bahak sampai nangis itu ciramai, itu berlebihan. Tidak boleh juga. Ternyata dari segi kesehatan senyum itu salah satu hal yang penting ya, hal yang penting karena apa? Ya untuk cara sehat ya, itu caranya salah satunya adalah senyum. Kepadanya ketika bertemu senyum. Nah, itu. Jadi ada juga yang orang yang senyum tapi ya dalam dirinya itu sebetulnya ada banyak masalah, ada juga seperti itu. Tapi ya itu tadi, kepada siapapun jangan menunjukkan wajah yang sedih, wajah yang ini, tapi tetap senyuman kepada siapapun senyum gitu ya. Kadang-kadang kan bilih itu aya suudon, kunaonnya si ibu padahal mah bitu tegaduhan naon, kan asok aya gitu. Padahal mah dirina teh nuju seueur masalah. Kan pas ketemu dia tidak senyum padahal saudaranya senyum. Nah, seperti itu gitu, bilih gitu ya. Nah, itu Bu mengenai bab tentang babul istihbabut thayyibul kalam, bab tentang dicintainya ucapan yang baik, wa talaqatil wajhi indal liqa, dan dianjurkan untuk berwajah ceria ketika bertemu dengan saudara kita. Maka Ibu pilihan yang dari taraskeun